Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil dari eh, data proyek yang kami dapatkan, yaitu kami membuat sebuah kuesioner yang diberikan kepada para pemangku kepentingan untuk pemantauan lingkungan di Indonesia atau di Kota Medan terkhususnya. Nah, di sini kami membuat beberapa pertanyaan dan juga eh, memberikan beberapa macam opsi yang akan dipilih oleh para responden. Nah, kami mendapatkan 17 jawaban ataupun 17 responden yang telah kami dapatkan sejauh ini. Nah, di sini para responden eh, berasal dari berbagai macam umur gitu ya. Kemudian juga berbagai macam profesi yang dimana terdapat tiga profesi pemangku kepentingan untuk pemantauan lingkungan, yaitu di bidang lembaga negara atau lembaga yang berkepentingan secara resmi, lalu juga lembaga swadaya masyarakat dan juga lembaga dan juga pakar industri. Nah, kemudian di sini akan menjelaskan hasil dari responden yang memberikan jawaban. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fahmi. Baik, tolong scroll ke bawah. Bawah lagi ke bawah. Bawah langsung. Di bawah profesi. Nah, di sini kami memiliki 15 pertanyaan yang salah satunya yang pertama itu kami bertanya seberapa sering Anda menggunakan teknologi IoT dan jaringan sensor nirkabel dalam kegiatan pemanfaatan lingkungan. Nah, yang kami dapat datanya itu di setiap hari itu ada 29,4%, di setiap minggu ada 41,2%, di setiap bulan itu mungkin di bawah 5, yang jarang itu ada 11,8%, yang tidak pernah itu ada 11,8%. Selanjutnya itu yang kedua ada pertanyaan, apa jenis parameter lingkungan yang biasanya Anda pantau menggunakan jaringan sensor nirkabel pada lembaga Anda sendiri? Nah, yaitu yang mereka paling banyak di sini menggunakan kegunaannya untuk kualitas udara yang sebesar 29,4%, yang untuk suhu 17,6%, yang untuk kelembapan 17,6%, yang polusi 17,6%, yang menjawab tidak itu ada 17,6%. Nah, pertanyaan selanjutnya yang ketiga yaitu seberapa efektif Anda menilai penggunaan jaringan sensor nirkabel dalam memberikan data real time untuk pemantauan lingkungan. Tolong scroll ke bawah, moderator. Mod. Nah, nah di sini tuh lebih banyak yang menjawab tiga pertanyaan saja, yaitu sangat efektif itu ada 41,2%, yang cukup efektif itu 35,3%, yang netral itu 23,5%, yang lainnya tidak ada terisi. Nah, selanjutnya itu apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam implementasi jaringan sensor nirkabel untuk pemantauan lingkungan? Nah, yang paling tinggi itu ada biaya tertinggi 47,1%. Ada yang menjawab kesulitan teknis dalam instalasi yaitu sebesar 29,4%. Yang menjawab infrastruktur jaringan yang tidak memadai yaitu 17,6%. Yang menjawab tidak itu ada 10%. Nah, di sini pertanyaan keempat, seberapa puas Anda dengan keakuratan dan keandalan data yang dihasilkan oleh jaringan sensor nirkabel? Nah, paling banyak menjawab itu sangat puas, sebesar 47,1%, cukup puas sebesar 35,3%, yang menjawab netral itu ada 17,6%. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Rohim.
Baiklah, moderator agak ke bawah sedikit. Baiklah di Baiklah di sini ada pertanyaan selanjutnya. Apakah menurut Anda jaringan sensor nirkabel mampu bertahan dalam kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya dalam cuaca buruk, area terpencil dan lain-lainnya? Di sini yang menjawab paling banyak itu adalah ada sangat mampu itu di mana nilai persentasenya 35,3%, cukup mampu itu ada 35,3%, yang netral itu ada 29,4%. Selanjutnya ada pertanyaan, seberapa penting pengembangan lebih lanjut dari teknologi IoT dan jaringan sensor kabel untuk meningkatkan pemantauan lingkungan di Indonesia? Moderator, di sini yang paling banyak menjawab itu ada penting itu dengan nilai presentasinya 47,1%. Yang sangat penting itu ada 35,3%. Dan yang cukup penting itu ada nilainya 17,6%. Selanjutnya ada pertanyaan bagaimana Anda menilai biaya operasional dan pemeliharaan jaringan sensor dan kabel dalam pemantauan lingkungan. Di sini yang menjawab 29,4 itu ada mahal, yang dimana netral juga 29,4%, sangat terjangkau ada 23,5%, dan terjangkau itu ada 17,6%. Selanjutnya akan dibacakan oleh Julian Akmal. Baik, ini ada yang selanjutnya itu suara kurang jelas. Baik, di sini ada pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah menuntut menurut Anda pemerintah dan lembaga terkait memberikan dukungan yang cukup untuk implementasi teknologi IoT dalam pemantauan lingkungan? Di sini yang menjawab sangat mendukung ada sekitar 35,3%, dan yang menjawab cukup mendukung itu ada 41,2%, dan yang menjawab netral itu ada 23,5%. Lainnya tidak dijawab. Nah, selanjutnya ada apakah selanjutnya ada apakah Anda percaya bahwa penggunaan jaringan sensor di kabel dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan? Ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada jawaban yang sebenarnya, yaitu di cukup percaya yaitu 52,9%, dan dilanjutkan oleh sangat percaya yaitu 29,4%, dan terakhir ada netral sekitar 17,6%. Baik, selanjutnya saya serahkan. Nah, baik, itu merupakan pemaparan dari eh, data yang kami peroleh untuk proyek kami yang berjudul Analisis Penggunaan Jaringan Sensor Nirkabel dalam Pemantauan Lingkungan dengan IoT. Nah, sekarang berdasarkan hasil dari eh, data kami, yang mana terdapat 17 responden, dapat disimpulkan bahwa memang jaringan sensor nirkabel menawarkan infrastruktur yang menjanjikan untuk pemantauan dan pengawasan lingkungan. Nah, manfaat terbesarnya berasal dari keterjangkauan dan kemampuan untuk melakukan pengukuran dari jarak jauh dan secara real time. Namun, memang jaringan sensor nirkabel ini memiliki keterbatasan sumber daya dalam hal daya pemrosesan, kemudian memori, kemudian juga lebar pita komunikasi dan energi. Jika tidak ditangani dengan benar, maka jaringan sensor nirkabel ini
dapat menghambat efektivitas dan efisiensi penggunaannya, termasuk dalam aplikasi pemantauan lingkungan. Baik, mungkin demikian pemaparan data yang kami peroleh untuk proyek kami. Kami akhiri, apabila terdapat kesalahan maupun kehilafan dari apa yang kami sampaikan dan apa yang kami paparkan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.